Terima kasih, kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Anda masih bersama Damen Usaki yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali, yang pada intinya adalah bagaimana kita melawan kezoliman. Nah, kita akan dijawab oleh Abi dari Bapak Dedi berbicara tentang kezoliman. Sementara ini kita bisa berhadapan dengan orang yang merasa kita didolimi, bertabayun. Tetapi sekarang ada media sosial. Bagaimanakah melawan kezoliman melalui media sosial, Abi? Ya, jazakumullah khair. Pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan dengan pertanyaan ini kita semakin bisa menegakkan yang hak dan menumbangkan kebatilan. Amin ya rabbal alamin. Pegang baik-baik, Islam ini sangat tidak menerima kemungkaran. Mungkar ini adalah sesuatu perbuatan yang merugikan orang lain, itu mungkar. Menzolimi orang lain itu mungkar. Iya, membohongi orang lain itu mungkar. Ini adalah menipu orang lain adalah mungkar. Maka layanannya dekatnya ada fahsya dan mungkar. Kalau fahsya ini ada perbuatan yang dirasakan kenikmatannya, kerugiannya diri sendiri. Seperti zina misalnya. Nggak mungkin zina di depan orang lain. Sendiri-sendiri nggak bakal ketahuan. Lalu apalagi misalnya minum khamar sendiri. Iya. Tapi kalau kemungkaran ini lebih jelas untuk merugikan orang lain. Sekali lagi. Maka dikatakan kalimatnya inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Dua-dua ini tidak bisa dilepaskan. Ada fahsya, ada mungkar. Tapi Rasulullah mengatakan kata-katanya man ra'a minkum atau idza ra'a minkum mungkaran. Apabila engkau melihat kemungkaran falyughayyirhu maka robahlah. Rasulullah tidak mengatakan jika kalian melihat yang fahsya, tidak, karena fahsya ini selalu menyembunyikan diri. Tapi kalau mungkar itu nampak. Kalau fahsya ini nggak ada bilang mengatakan perbuatan fahsya ini akan disembunyikan oleh pelakunya. Tapi kalau mungkar nampak, kita wajib menumbangkan menyelesaikan kemungkaran ini. Ini perbedaan antara fahsya dan mungkar untuk diketahui lebih dalam. Maka Islam tidak menerima kemungkaran. Apa dikatakan? Falyughayyirhu maka rubahlah. Dengan apa? Pertama dengan tanganmu. Tidak bisa dengan tangan, dengan fabilisani, dengan lisan. Tidak bisa dengan lisan, fabi qalbi. Bayangkan tangan, lisan, hati ini seakan-akan mengatakan sekecil apapun Anda bisa punya kesempatan untuk menegakkan yang hak, untuk membela yang hak, membuka daripada kekeliruan, maka lakukanlah. Lakukanlah. Ini sudah jelas sekali. Apapun tidak mengatakan istilahnya jika kamu melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu. Nggak bisa, ya sudah. Tidak. Tapi tetap dengan lisan, nggak bisa dengan hati. Subhanallah. Jadi istilahnya apapun di antara kita mampu untuk lihat, membuka, membongkar ataupun memperlihatkan sesuatu yang hak lalu menumbangkan yang batil, sekecil apapun lakukan. Melalui medsos harus, silahkan, karena sekarang ini medsos merupakan salah satu dakwah daripada kita semuanya. Siapapun. Karena apa? Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, iya, ketika melihat para pendai, bukan hanya orang yang berdakwah dengan dengan dakwah caranya berdakwah menasihati orang, tidak, tapi para penyair pun berdakwah dengan syairnya. Para penyair, iya. Kalau sekarang ini para penulis, ayo Anda yang pandai menulis, buatlah tulisan-tulisan artikel-artikel yang Islami, iya. Wahai Anda yang bisa melakukan apa? Seni daripada kata-kata, seni daripada pramen, atau seni daripada apa? Yang mungkin kalau dibilang film-film pendek begitu ya. Buatlah, karena itu akan menarik. Coba sekarang kan kita lihat seorang ulama, seorang kiai berbicara pendek cuma 1 menit, 2 menit. Tapi dihiaskan dengan apa? Suaranya bagus, backsoundnya bagus, gambar belakangnya bagus. Lebih apa? Lebih enak, itu pun nikmat. Dan pahalanya luar biasa. Maka siapapun yang pandai masalah ini lakukan. Jadi kalau mengatakan bagaimana untuk masalah medsos ini, medsos adalah saat ini merupakan senjata yang paling luar biasa, cukup ampuh. Maka gunakan hal ini untuk mengangkat daripada keagungan Islam. Dengan cara apa? Iya, ya, semakin kenikmatan kita dapatkan, semakin banyak pertanggungjawaban kita. Handphone ini semakin banyak pertanggungjawabannya. Semakin handphonenya canggih, semakin banyak pertanggungjawabannya. Ayo, handphone punya aplikasi beberapa kata di situ. Bisa lakukan ini, bisa lakukan ini. Sekarang apa yang telah dilakukan dengan handphone ini? Semua akan ditanya. La tus'alunna yauma idzin anin na'im. Bahkan bukan hanya sekedar itu. Jangankan kita, Pak Punten, Nabi aja ditanya. Adam, selama engkau 960 tahun menjadi Nabi, apa yang telah kau lakukan? Nabi aja ditanya.
Hai Nuh, selama engkau menjadi nabi, rasul, apa yang telah kau lakukan? Semua ditanya, apalagi kita. Berarti apapun yang kita miliki akan ditanya. Subhanallah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang semuanya akan sia-sia, semua tercatat. Maka Masya Allah, terima kasih dengan pertanyaan ini. Kita bergerak. Kenapa? Dengan tangan kita bisa dengan jari jemari ini mengeluarkan kata-kata yang manis. Ukir bahasanya, tapi tetap punya tata krama, sopan santun dalam menyampaikan yang hak. Kenapa? Karena itu gaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walau kunta fadwan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau seandainya engkau cara menyampaikan walaupun baik tapi dengan kata-kata kasar, dengan tata cara yang salah, maka orang akan berlari dari hadapanmu. Maka kita, khususnya orang Indonesia, punya kelembutan hati, maka aturlah bahasa sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bisa ditegaskan justru media sosial adalah semacam anugerah dari Allah untuk semakin efektif dalam berdakwah kayak Abi ya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi. Penanya berikutnya Ibu Rina yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Maskernya mungkin bisa diturunkan biar jelas suaranya, maskernya. Punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimanakah apabila ada seseorang yang berbohong atau tidaknya dengan tujuan ingin viral dan membuat sensasi, apakah itu dibenarkan dan bagaimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbohong agar viral. Nah ini kan sering kita hadapi, ya Allah lindungi kami dari perbuatan ini. Kiai silakan Kiai. Ya, Nabi berikan satu panduan terhadap orang yang berbohong itu supaya kita bisa mengambil kesimpulan. Panduan dalam pengertian ini kalau orang berbohong pasti begini selanjutnya. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Itu sabda Nabi. Kalau orang yang berbohong pasti dia selanjutnya adalah ingin mendatangkan petaka-petaka perbuatan-perbuatan dosa. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan kalau ada orang yang berbohong, malaikat kabur karena dari mulutnya itu mengeluarkan bau busuk. Dari lantaran dia berbohong. Lah, lalu bagaimana sikap kita menghadapi orang itu? Jangan dipercaya, jangan ikut dipiralkan. Maka aneh yang disampaikan dalam hadis tadi pertama, kok ada ya orang-orang yang tahu nih orang lagi bohong gitu, tapi masih dibelain dan dianggap benar gitu karena punya kepentingan. Itu berarti orang tersebut pada waktunya dia akan mengkhianati orang yang dia benarkan kebohongannya. Itu mentalitas dari pengkhianat, maka mereka akan tidak pernah berpikir panjang untuk orang lain, yang penting dirinya beruntung. Lalu bagaimana kemudian buat kita tolak? Kita nggak boleh ridho terhadap kemungkaran, tadi disampaikan. Kebohongan itu adalah satu kemungkaran, karena mereka adalah orang yang memanipulasi sesuatu yang dia sampaikan. Bahkan begini Mas Agung, dalam berceramah saja, kalau dia menyampaikan berita bohong supaya terjadi gelak tawa, maka itu sebuah dosa, kebohongan tuh. Dia perlu diingatkan dalam surat Al-Isra, kita dipandu betul oleh Al-Quran. Ente jangan ikutin sesuatu yang ente kagak tahu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Apa konsekuensinya? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini perlu disampaikan buat negeri ini. Buat mereka yang mengetahui dengan pasti itu adalah kebohongan dan terus masih membenarkan kebohongan itu karena kepentingannya dan mengorbankan kepentingan orang banyak, ketahuilah surat Al-Isra ini menjadi sebuah warning keras. Jangan kau ikuti sesuatu yang engkau tidak tahu. Karena apa? Inna sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuad, dan hati, itu semua kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti akan ditanya, dimintakan pertanggungjawaban. Jadi dengan tegas saya ingin katakan terhadap apalagi orang yang sudah kita tahu mereka berbohong demi untuk viral jadi sensasi, katakan tidak untuk sebuah kebohongan. Katakan tidak untuk sebuah kemungkaran. Engkau jangan pernah membuat orang berbahagia di saat bersamaan kau khianati perintah dari yang maha sempurna. Enak aja ente lagi mau benerin omongan tuh orang yang udah jelas salah. Emangnya ente kagak tahu
Tadi ayatnya dibaca, Allah lihat semuanya. Dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasayal Imaniyah, kata Tuan Syekh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad mengutip hadis, manusia dalam keadaan lalai. Kenapa? Mereka lupa ada raqib atid di kiri kanannya. Itu bakalan nyatet ente di dunia sampai berapa tahun sih? 80 tahun juga udah kagak enak hidup kelamaan. Ente bakalan lama, sadarlah bahwa bumi pertiwi ini membutuhkan orang-orang yang rela berkorban demi menghadirkan kesejahteraan. Bukan mereka yang meraup kekayaan demi kepentingan sendiri atau golongan. Bumi pertiwi diperjuangkan dengan tetesan darah para syuhada. Maka lakukan yang terbaik buat orang-orang yang ada di setelahnya. Wow, speechless nih Kiai. Artinya bisa ditegaskan bahwa kebohongan ini semacam penyakit yang susah untuk disembuhkan. Bahkan ketika sudah dia tobat, ketika dicap orang pembohong, ya udah selamanya pembohong begitu Kiai. Naudzubillahi min dzalik. Baik, kita lanjutkan lagi. Penanya selanjutnya Bapak Gunawan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, semoga Allah merahmati kita semua dan para Ustadz juga. Saya ingin bertanya Ustadz, minta doanya agar kita tidak salah dalam memilih kebenaran atau kedustaan. Atau informasi yang salah diterima langsung kita share. Naudzubillah min dzalik. Yang kedua, hukuman yang terbaik Ustadz untuk orang yang berdusta ini kan. Yang terbaik dalam pandangan Allah ya. Kalau dalam pandangan makhluk kan masih banyak kesalahannya, banyak kekurangan. Baik. Itu aja Ustaz, terima kasih. Terima kasih Mas Gunawan. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu. Dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia, jadikan aku selalu